Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom bagi kita semua, haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mendengarkan firman, Roh Kudus menolong kami, memberi kekuatan untuk memahami dan melakukan. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata pagi ini, saya ambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Namun saya baca hanya 2 ayat saja dari Matius 2 ini, saudara. Alkitab berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pagi ini saya akan bicara tentang menyambut Natal. Saudara-saudara, kesibukan Natal pada zaman now, bahkan sudah bertahun-tahun kita lakukan adalah beli baju baru bagi anggota keluarga, menghias rumah dan gereja dengan pohon Natal dan aksesorisnya, mengunjungi keluarga dan makan bersama, selfie dan memberi ucapan selamat Natal, baik juga di berbagai media sosial, merayakan Natal dan dengan berbagai hiburan. Itu yang kita lakukan, saudara. Tetapi tahukah kita bahwa Natal bukan tentang sebuah peringatan rutin setiap tahun? Sekali lagi, Natal bukan tentang sebuah peringatan rutin setiap tahun, perayaan yang meriah, hiasan yang mewah, dan gaya hidup yang ditampilkan. Bukan. Natal adalah apa respon dan bagaimana sikap hati kita terhadap Kristus yang datang menjawab kebutuhan kita orang berdosa. Itu Natal. Natal adalah apa respon dan bagaimana sikap hati kita terhadap Kristus yang datang menjawab kebutuhan kita orang berdosa. Saudaraku, Natal adalah penggenapan nubuatan Injil pertama yang dikumandangkan Allah sendiri setelah manusia jatuh dalam dosa. Dalam istilah teologis itu dikatakan proto-evangelium, Injil pertama. Allah mengabarkan itu. Lalu juga Allah berbicara kepada nabi-nabi untuk dinubuatkan, sehingga Natal adalah penggenapan janji Allah atas nubuatan para nabi akan datangnya juru selamat dunia. Itu Natal, saudara.
Natal adalah bukti nyata kasih Allah tanpa batas yang berlaku bagi semua orang untuk menjangkau setiap suku, kaum dan bahasa. Jadi saudara, Natal itu menjangkau semua orang tanpa batas suku, kaum dan bahasa. Dan itu bukti nyata kasih Allah. Natal adalah Allah menjawab kebutuhan manusia yang terbesar, yaitu apa? Keselamatan jiwanya. Ada banyak kebutuhan saudara bagi kita, tapi keselamatan jiwa kita itulah kebutuhan manusia yang terbesar. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana kita menyambut Natal dan apa artinya Natal bagi kita. Nah, dari ayat yang kita baca tadi saudara adalah pertanyaan dari orang-orang Majus ketika mereka datang ke Yerusalem, tempat Raja Herodes itu saudara. Saudara-saudara, apa Natal bagi Herodes? Yesus adalah saingan. Itu bagi Herodes. Natal bagi Herodes adalah Yesus sebagai saingan. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Israel masih berada di bawah jajahan Romawi. Dijajah, dikuasai. Bahkan mereka ditindas. Sehingga ketika Natal menjadi saingan bagi Herodes, apa yang dilakukan? Mencari informasi mengenai Yesus. Lalu berusaha membunuh Yesus dengan apa? Membunuh semua anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya. Dengan dugaan ketika dilakukan itu, maka Yesus, raja orang Yahudi seperti yang dicari oleh orang Majus itu akan mati. Kenapa? Dia saingan. Bagi Herodes, kalau raja orang Yahudi ini dibiarkan, maka akan timbul pemberontakan, serangan balik untuk menyerang Roma. Dan juga kedudukannya terancam. Itu sebabnya saudara, bagi Herodes Yesus itu saingan, sehingga dia berusaha membunuh. Ini luar biasa. Saudara, sadarkah kita kadang-kadang Yesus itu menjadi saingan bagi kita? Kita tidak tunduk pada kehendak Tuhan. Seolah-olah dia mengganggu. Dia ingin mengambil alih hidup kita. Kita tidak mau terluka, kita tidak mau dirugikan. Kenapa? Seolah-olah Yesus punya kepentingan atas kita sehingga kita tidak bebas. Itu tanda-tanda saudara bahwa Yesus bagi kita saingan. Kadang juga saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita anggap orang lain menjadi saingan ketika kita melihat apa? Kelebihan mereka. Kita tidak bisa terima. Kita iri hati, benci. Itu saingan saudara. Mari kita bertobat. Jangan-jangan saudara, jangan sampai di Natal ini, di bulan Desember ini, atau besok, lusa, kapanpun saudara, masih kita anggap kelebihan orang lain itu menjadi saingan bagi kita. Padahal saudara tidak ada. Kitanya saudara terlalu baper. Mari kita bertobat. Jangan sampai saudara, ya kebenaran menjadi saingan bagi kita, seolah melukai perasaan. Yang kedua saudara, Natal bagi orang Majus. Yesus adalah raja. Wah, itu luar biasa. Mereka mencari raja orang Yahudi itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mencari tempat di mana Yesus lahir, menyembah Yesus, membawa persembahan emas, kemenyan dan minyak. Itu sangat berharga. Karena bagi mereka orang Majus itu Yesus adalah raja, mereka membawa persembahan. Sehingga mereka datang mencari. Wah, luar biasa penghormatan mereka. Saudaraku, apakah Natal bagi kita? Apakah Yesus menjadi raja? Kalau Yesus menjadi raja, apa yang kita bawa? Kita tidak bisa membawa seperti apa yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan minyak. Tetapi apa yang menjadi bentuk penghormatan kita kepada Yesus? Kalau kita sebut dia sebagai raja, maka kita tunduk kepada Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita menjadi alat peraga kebenaran. Tunduk padanya, hormat padanya, melakukan apa yang dia kehendaki. Yang pasti kalau dia raja, pasti saudara, dia memberi kesejahteraan bagi kita. Pertanyaannya saudara, Yesus itu sebagai apa bagi kita? Raja atau bukan? Apa Natal bagi para gembala? Bagi para gembala bahwa Yesus adalah juru selamat. Apa yang mereka lakukan? Mendengar berita kelahiran Kristus, pergi dan mencari Yesus yang baru lahir, bersukacita memuji dan memuliakan Allah. Itulah para gembala. Saudara-saudara, bagi kita mungkin saudara, Yesus itu juru selamat. Natal itu bagi kita. Tapi seringkali kita berhenti hanya mendengar tentang firman Tuhan.
mencari Tuhan, datang ke gereja, ibadah-ibadah, bersukacita dan memulihkan Allah. Kita berhenti di situ, saudara. Tetapi apakah menghasilkan perubahan dalam hidup kita? Ada karakter yang berubah? Jangan berhenti di situ, saudaraku. Jangan berhenti di situ. Yesus juru selamat bukan hanya menyelamatkan saudara, pergumulan-pergumulan kita, masalah keuangan dan lain sebagainya, tapi karakter kita juga perlu diselamatkan. Itu penting, saudaraku. Mari kita berubah. Nah, apa Natal bagi Yusuf dan Maria? Pesan malaikat kepada Yusuf dalam sebuah mimpi, ia berkata, ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya adalah Natal bagi Yusuf dan Maria adalah Yesus juru selamat bagi manusia berdosa. Wah, ini luar biasa. Apa yang dikorbankan oleh Yusuf dan Maria? Wow, luar biasa, saudara. Mereka mengungsi, mereka pergi mencari perlindungan. Karena apa? Karena Herodes berusaha membunuh Yesus. Maria juga, saudara, tanpa hubungan suami istri, dia mengandung, dia melahirkan. Itu pada zaman itu bisa menjadi aib. Tapi itulah sebuah pengorbanan, saudaraku. Apakah Natal bagi kita? Kalau Natal bagi kita adalah Yesus juru selamat, apa yang kita korbankan? Apa yang kita bawa bagi Tuhan sebagai wujud kasih kita, respon kita kepada Tuhan? Alkitab berkata, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal, apa artinya Natal bagi kita? Artinya adalah percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Jadi kalau kita percaya berarti mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah dengan taat dan tunduk kepadanya apapun yang terjadi. Saudara, dalam hidup setiap hari ada begitu banyak keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau bagi kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat, maka kita akan tetap mempercayakan diri, saudara, kepada Tuhan. Belajar. Saudara, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus belajar Tuhan mempercayai kita. Artinya apa? Mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala keadaan, tanpa persungutan, tanpa kompromi dengan dosa, tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan. Apakah Natal bagiku? Saudaraku, pengakuan kita tentang pribadi Kristus tidak menjadi lengkap, bahkan tidak berdampak apapun bagi kita jika tidak disertai dengan apa? Sikap hati yang benar dan tindakan yang nyata. Jadi saudaraku, bagaimana sikap kita dan apa tindakan kita, itu sangat penting. Nah, saudara, yang terakhir, kualitas Natal bagi orang benar. Dalam merayakan Natal, harapkanlah perubahan karakter, kedewasaan iman, bukan mengisi kehadiran di gereja dan mencari hiburan yang hanya memuaskan perasaan. Saudaraku, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ini, saudara, kebiasaan kita. Sekali lagi saya mau tekankan, dalam merayakan Natal, harapkanlah perubahan karakter, kedewasaan iman, bukan mengisi kehadiran di gereja dan mencari hiburan yang memuaskan. Kita harus bertumbuh dewasa, kita harus ada progresivitas, ada peningkatan, ada kemajuan dari tahun ke tahun. Jangan nyaman dalam keadaan nyaman yang tidak seharusnya kita alami. Tapi mari kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita bergerak menuju perubahan karakter dan kedewasaan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini terima kasih untuk firman-Mu. Biar semakin kami sadar, bergerak dalam kedewasaan, kami boleh merayakan Natal Tuhan bukan mengisi kegiatan, bukan mengisi kehadiran gereja dan mencari hiburan yang memuaskan perasaan, tapi kami mengharapkan satu perubahan, dan kami juga Tuhan mengejar kedewasaan iman di dalam Kristus. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.